Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Nilai-nilai Pancasila pada Masa Kerajaan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Nama saya Adi Udra Prayoga, NIM 22050465. Nama saya Muhammad Dede Alfata, NIM saya 22050461. Dan nama saya Ahlulilah Ramadan dengan NIM 2205046067. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Dengan demikian Pancasila berarti 5 prinsip. Sejarah lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Agustus 1945 tidak dapat dipungkiri, di mana Insinyur Soekarno yang diakui sebagai tokoh bangsa yang mendalami Pancasila. Nilai-nilai hakiki yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebenarnya telah dimiliki secara objektif oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sebelum mendirikan negara. Proses terbentuknya negara dan bangsa Indonesia melalui proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman batu, kemudian munculnya kerajaan-kerajaan pada abad keempat, yaitu Kerajaan Kutai di Kalimantan. Kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia mulai tampak pada abad ke-7, yaitu Kerajaan Sriwijaya di bawah Syailendra muncul di Palembang. Kemudian muncul Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah dan Kerajaan Singasari di Jawa Timur. Kemudian di Kerajaan Majapahit di Jawa Timur dan kerajaan lainnya. Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya dapat diambil beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yaitu 1. Untuk mengetahui nilai Pancasila pada masa Kerajaan Kutai, 2. Kerajaan Sriwijaya, 3. Kerajaan Mataram kuno, 4. Kerajaan Singosari, 5. Kerajaan Majapahit. Adapun manfaat dari presentasi ini yaitu agar pembaca dapat mengetahui nilai Pancasila pada masa Kerajaan Kutai, agar pembaca dapat mengetahui nilai Pancasila pada masa Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Singasari, dan Kerajaan Majapahit. 1. Nilai-nilai Pancasila pada masa Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia dan Asia Tenggara dengan akar Hindu. Kerajaan Kutai terletak di Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Raja pertama dan pendiri kerajaan adalah Kudungga. Raja Kudungga memiliki seorang putra bernama Aswawarman. Aswawarman diangkat menjadi raja oleh Kudungga. Setelah perubahan kepemimpinan, Raja Aswawarman memiliki 3 anak, salah satunya bernama Mulawarman. Pada saat itu Mulawarman menggantikan Aswawarman. Pada masa pemerintahan Mulawarman, Kerajaan Kutai mengalami masa keemasan. Wilayah mencakup hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Nilai Pancasila yang terdapat pada masa Kerajaan Kutai yaitu 1. Nilai ketuhanan, memeluk agama Hindu. 2. Nilai kerakyatan, rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmur. 3. Nilai persatuan, wilayah kekuasaan meliputi hampir seluruh kawasan Kalimantan Timur. 2. Nilai-nilai Pancasila pada masa Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya didirikan pada abad ke-7 di bawah kekuasaan dinasti Syailendra yang dikenal dengan Kerajaan Maritim, yang mendirikan jalur komunikasi laut. Sistem perdagangan diatur dengan baik sehingga dapat lebih mudah dalam pemasaran. Cita-cita kemakmuran umum di suatu negara tercermin dalam Kerajaan Sriwijaya yang diungkapkan dalam kata-kata Markual Vanua Sriwijaya Sidayatra Subika, atau cita-cita negara yang adil dan makmur. Nilai-nilai Pancasila yang terdapat yaitu 1. Nilai Pancasila pertama, terwujud dengan adanya agama Buddha dan Hindu yang hidup berdampingan secara damai. Pada masa Kerajaan Sriwijaya terdapat pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Buddha. Nilai sila kedua, terjadi hubungan antara Sriwijaya dengan India atau dinasti Marsya. Pengiriman para pemuda untuk belajar ke India menunjukkan telah tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yang bebas aktif. Nilai sila ketiga, sebagai negara maritim, Kerajaan Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsep wawasan Nusantara.
4. Nilai sila keempat, Kerajaan Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang luas meliputi Siam dan Semenanjung Melayu. 5. Nilai sila kelima, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur. 3. Nilai-nilai Pancasila pada masa Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terletak di bagian selatan Jawa, selatan Jawa Tengah. Daerah aslinya bernama Bumi Mataram dengan ibu kota Medang Kamulan. Raja adalah pemimpin tertinggi Kerajaan Medang. Sanjaya adalah raja pertama yang menggunakan gelar ratu. Saat itu istilah ratu tidak diidentikan dengan wanita. Gelar ini sesuai dengan datu yang berarti pemimpin. Mayoritas penduduk terdiri dari orang Hindu. Faktor-faktor mendukung kebesaran Mataram kuno yaitu memiliki raja yang arif dan bijaksana, adanya ikatan baik antara raja dengan para Brahmana, wilayahnya yang subur, adanya toleransi antara pemeluk agama Hindu dengan agama Buddha, menjalin hubungan baik dengan kerajaan sekitar. Nilai-nilai Pancasila yang dapat pada Kerajaan Mataram kuno adalah 1. Nilai ketuhanan, memeluk agama Hindu dan Buddha. 2. Nilai kemanusiaan, menghargai agama lain. 3. Nilai persatuan, ingin mempersatukan Mataram dengan sekitarnya. Nilai-nilai Pancasila pada masa Kerajaan Singgasari. Kerajaan Singgasari atau biasa dikenal Singgasari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasinya saat ini diperkirakan berada di wilayah Singgasari di Malang. Menurut para Raton Tumapel atau Singgasari pada awal yang merupakan daerah asal dari kerajaan Kediri. Orang yang menjadi akuwu atau setara dengan Syarif Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametung. Dia diam-diam dibunuh oleh pengawalnya sendiri Ken Arok yang kemudian menjadi akuwu baru. Tak hanya itu, Ken Arok bahkan berniat membebaskan Tumapel dari kekuasaan sendiri. Pada tahun 1222 terjadi pertengkaran antara Kertajaya, Raja Kediri, dan para Brahmana. Para Brahmana itu kemudian bergabung dengan Ken Arok yang memproklamirkan dirinya sebagai raja pertama Tumapel dengan gelar Sri Rajasa Sang Amurwab Bumi. Nilai Pancasila yang terdapat pada Kerajaan Singgasari. 1. Nilai ketuhanan, memeluk agama Buddha. 2. Nilai kemanusiaan, terbuka dengan kebudayaan asing yang masuk. 3. Nilai persatuan, ingin mempersatukan Nusantara. 4. Nilai kerakyatan, rakyat mampu makmur, rakyat hidup makmur. 5. Nilai-nilai Pancasila pada masa Kerajaan Majapahit. Sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit, terdapat kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Kerajaan Kalingga pada abad ke-7, Sanjaya pada abad ke-8, mencerminkan puncak budaya kerajaan. Candi Borobudur dan Prambanan dibangun. Agama yang dianut pada masa Kerajaan Majapahit adalah agama Hindu dan Buddha yang hidup berdampingan secara damai. 1. Nilai sila pertama ditunjukkan ketika Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Istilah Pancasila terdapat dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca dan Empu Tantular, yang menulis kitab Sutasoma yang berisi tentang persatuan bangsa Seloka yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tana Dharma Mangrua, yang artinya walaupun berbeda-beda mereka tetap satu, sama dan tidak ada agama yang memiliki tujuan yang berbeda. 2. Nilai sila kedua terwujud pada hubungan baik Raja Hayam Wuruk dengan kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja. Di samping itu juga menjalin persahabatan dengan negara-negara tetangga. 3. Nilai sila ketiga terwujud dengan ketuhanan kerajaan, khususnya dalam Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada dalam sidang ratu dan menteri-menteri pada tahun 1331. 4. Nilai sila keempat ada semacam pembimbing dalam pengelolaan Majapahit yang menunjukkan nilai-nilai musyawarah dalam mufakat. Menurut prasasti Kerajaan Brambang atau 1329, dalam pemerintahan Kerajaan Majapahit terdapat semacam penasehat kerajaan, misalnya Rakrian Hino, 1 Sirikan, dan 1 Halu, bermaksud memberi nasihat kepada raja.
Kerukunan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat telah menciptakan kebiasaan bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam memecahkan masalah bersama. Ini kesimpulan yang dapat diambil, terbukti bahwa nilai-nilai Pancasila diterapkan pada masa kerajaan, mulai dari Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Singasari, hingga Kerajaan Majapahit. Dengan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan pada masa kerajaan, dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan kita ini tidak jauh dari sistem pemerintahan kerajaan yang lama, juga berdasarkan nilai Pancasila. Jika kita dapat menegakkan dan memperjuangkan nilai-nilai Pancasila yang kita gunakan sebagai ideologi negara saat ini, maka kita dapat mencapai kemakmuran dan mempertahankan kemakmuran, mempersatukan Republik Indonesia. Sekian, tanpa terima kasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.